Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Roma. Semoga Anda sekalian selalu dilimpahi berkat dari Allah di surga. Tema kali ini yakni tentang Bunda Maria dari Fatima. Bunda dari Fatima, yang secara resmi dikenal sebagai Bunda Rosario Kudus dari Fatima, adalah sebuah gelar Katolik Roma dari Bunda Maria, berdasarkan pada penampakan yang dikabarkan dialami oleh ketiga anak penggembala di Fatima. Pada tanggal 13 Mei 1917, sebuah keajaiban besar yang tercatat dalam sejarah perjalanan gereja Katolik abad ke-20 terjadi. Kala itu, di Bukit Kova da Iria, Dusun Fatima, Keuskupan Leiria, dekat pantai barat Portugal, Bunda Maria menampakkan diri pertama kali kepada tiga anak kecil gembala, yakni Lucia dos Santos yang berumur 10 tahun, Jacinta Marto yang berumur 7 tahun, dan Francesco Marto yang berumur 9 tahun. Pada penampakan pertama, tanggal 13 Mei 1917, terjadi tepat siang hari. Suatu berkas cahaya yang terbagi menjadi dua rangkaian kilat dan disusul penglihatan mereka pada seorang wanita cantik bersinar bagaikan matahari di atas sebatang pohon kecil yang terletak di Bukit Kova da Iria, tempat mereka biasa menggembalakan kawanan ternak. Kepada ketiga anak gembala, Santa Maria memberikan petunjuk bagaimana ketiganya memberi silih kepada Tuhan, teristimewa dengan berdoa rosario, guna memohon pertobatan bagi orang-orang berdosa. Saat penampakan pertama terjadi, Bunda Maria meminta agar ketiganya tidak takut dan meyakinkan mereka bahwa Dia datang diutus dari surga. Selanjutnya, berturut-turut penampakan Bunda Maria terjadi dalam tahun yang sama, yakni tanggal 13 Juni, 13 Juli, 19 Agustus, 13 September, dan terakhir tanggal 13 Oktober 1917. Pada penampakan yang terakhir, tanggal 13 Oktober 1917, inilah terjadi apa yang kemudian dikenal sebagai mujizat matahari yang menarik perhatian dunia. Siang itu dari langit yang mulai gelap karena tertutup awan terjadi hujan deras. Setelah ketiganya mengajak berpuluh-puluh ribu orang yang hadir di bukit penampakan untuk berdoa rosario, Bunda Maria datang kembali di hadapan Lucia, Jacinta, dan Francesco dan memperkenalkan diri sebagai Ratu Rosario dan mengajak semua orang untuk bertobat. Di akhir penampakan inilah terjadi mujizat matahari selama 15 menit. Puluhan ribu orang ikut menyaksikan matahari mulai berputar seperti menari-nari, berwarna-warni, lalu turun menuju ke bumi. Semua orang yang hadir jatuh berlutut. Banyak yang disembuhkan secara ajaib dari berbagai sakit penyakit yang diderita, dan pakaian yang mereka kenakan yang sebelumnya basah kuyup karena hujan lebat berubah menjadi kering. Demikian juga tanah yang sebelumnya lumpur dan becek akibat hujan deras tiba-tiba langsung menjadi kering. Bahkan dari jarak puluhan mil, mujizat matahari itu masih bisa dilihat oleh banyak orang. Dalam penampakan kedua dan ketiga, Bunda Maria secara khusus meminta kepada anak-anak gembala itu agar tidak jemu-jemunya berdoa rosario, khususnya untuk berakhirnya peperangan di dunia. Bunda Maria dari Fatima berpesan pada penampakan kelima, bahkan menyerukan agar tekun berdoa rosario demi tercapainya perdamaian dunia. Francesco wafat pada tanggal 4 April 1919. Jacinta kemudian meninggal
pada tanggal 20 Februari 1920. Sementara visioner lainnya, yaitu Lucia, di kemudian hari mengabdikan dirinya sebagai seorang biarawati atau suster Karmelit dan kemudian wafat pada tanggal 13 Februari 2005 dalam usianya yang ke-97 tahun. Kini kota Fatima menarik peziarah dari seluruh penjuru dunia, khususnya pada bulan Mei dan Oktober. Biasanya mereka berkumpul di lapangan Kova de Iria, tempat Bunda Maria menempatkan dirinya. Lapangan ini bisa memuat 250.000 orang dan besarnya 2 kali lebih luas dibandingkan lapangan Santo Petrus di Vatikan. Gereja ini memiliki 65 lonceng besar seberat 3.000 kg. Pada menaranya berdiri patung Bunda Maria setinggi 4 meter dengan berat 14 ton. Di dalam gereja inilah 3 anak gembala itu dimakamkan. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Amin.